Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali dengan GFP Media Channels bersama Kanizar. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal TKA Saintek Biologi bab pertama mengenai keanekaragaman lingkungan hidup, part yang pertama. Yuk kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, di soal yang pertama ini kita lihat daerah yang bukan merupakan pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ. Itu adalah, nah, untuk soal ini kita membahas mengenai pelestarian keanekaragaman. Nah, pelestarian keanekaragaman itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu secara in situ. Nah, yang kedua secara ex situ. Nah, kalau in situ itu artinya apa? In situ itu di dalam habitatnya. Habitat apa? Habitat aslinya. Nah, di dalam habitat asli itu contohnya ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada yang namanya suaka marga satwa. Nah, lalu kemudian ada yang kedua yaitu Taman Nasional. Nah, lalu yang ketiga itu ada hutan lindung. Nah, yang keempat itu ada yang namanya cagar alam. Nah, sedangkan yang ex situ itu artinya apa? Itu di luar. Di luar apa? Di luar habitat aslinya. Nah, contohnya itu apa aja? Nah, yang pertama ada kebun raya. Nah, lalu kemudian selain kebun raya itu ada yang namanya kebun binatang. Nah, lalu yang terakhir itu ada yang namanya ragunan. Nah, dari sini kita kan mencari pelestarian keanekaragaman secara in situ. Nah, kalau yang in situ itu berarti cagar alam, benar ya. Lalu untuk hutan lindung itu betul. Sedangkan untuk taman nasional itu juga betul. Sedangkan untuk suaka marga satwa itu juga betul. Nah, yang dicari itu adalah yang bukan. Kalau yang bukan berarti kita cari yang ex situnya. Nah, berarti option yang salah itu adalah yang B, yaitu kebun raya. Oke, selanjutnya kita ke nomor yang kedua. Reproduksi tumbuhan secara seksual menghasilkan keanekaragaman yang lebih rendah dibandingkan dengan reproduksi aseksual. Sebabnya, pada reproduksi secara aseksual terjadi penggabungan sifat-sifat tertuana yang dibawa oleh gamet. Nah, soal ini mengenai pernyataan dan juga sebabnya. Nah, di sini kita lihat untuk pernyataannya terlebih dahulu. Pernyataannya yaitu reproduksi tumbuhan secara seksual itu menghasilkan keanekaragaman yang lebih rendah dibandingkan dengan aseksual. Nah, apakah itu betul? Salah ya. Kenapa? Karena dalam reproduksi secara seksual itu biasanya itu akan menghasilkan variasi genetik yang lebih banyak. Nah, kalau secara seksual itu akan menghasilkan variasi genetik yang lebih beragam. Contohnya apa? Contohnya kita manusia, ketika kita melakukan reproduksi secara seksual itu kan akan menghasilkan beberapa variasi genetik. Nah, lalu kemudian kita lihat sebabnya. Sebabnya itu adalah reproduksi secara seksual terjadi penggabungan sifat-sifat tertuananya yang dibawa oleh gamet. Nah, untuk sebabnya itu juga betul. Kenapa? Karena dalam reproduksi secara seksual ini itu diperlukan sel gamet dari kedua orang tua, yaitu dari bapak ataupun ibu yang nantinya akan menghasilkan variasi anak yang dari gen bapak dan juga dari gen ibu. Berarti kalau misalkan salah dan juga betul, itu jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, salah satu contoh program pelestarian satwa secara in situ adalah, nah, karena di sini kita lihat ada kalimat in situ, berarti di mana? Di dalam kawasan habitat aslinya. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang A, burung kakak tua di balai karantina. Nah, kalau balai karantina itu berarti di secara ex situ, karena kakak tua itu hidupnya di alam ya, bukan di balai karantina. Nah, lalu kemudian yang B, pemeliharaan harimau di kebun binatang. Nah, kebun binatang juga dia termasuk ke dalam pelestarian satwa secara ex situ. Nah, lalu kemudian pelepasan kera di hutan belantara. Nah, ini betul, dia termasuk ke dalam pelestarian satwa secara in situ. Kenapa? Karena kera itu hidupnya di hutan belantara. Nah, kalau kita lihat opsi yang D, penangkaran buaya di peternakan, itu juga salah, dia termasuk ex situ. Sedangkan untuk unta di taman safari itu juga sama, dia salah ya, dia termasuk ke dalam pelestarian secara ex situ.
Nah, sehingga dari sini kita dapat temukan untuk opsi jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pasangan organisme dan tingkat trofiknya berikut berperan dalam keseimbangan kehidupan di alam, kecuali, nah kita lihat yang pertama produsen, yaitu tumbuhan. Nah, yang kedua ada fungi. Fungi itu sebagai pengurai. Lalu kemudian yang ketiga larva ikan sebagai konsumen sekunder. Nah, yang keempat fitoplankton sebagai konsumen primer. Nah, di soal ini itu kita membahas tentang tingkatan trofik. Nah, apa itu tingkatan trofik? Nah, tingkatan trofik itu adalah sebuah tingkatan berdasarkan perpindahan energi. Berdasarkan apa? Berdasarkan rantai makanan. Nah, di mana dalam tingkatan trofik itu ada 6. Ada trofik 1. Nah, trofik 1 itu biasanya diisi oleh produsen. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan tumbuhan dan juga fitoplankton. Nah, lalu kemudian ada trofik kedua. Nah, untuk trofik kedua ini dia masuk ke dalam konsumen. Konsumen apa? Konsumen primer. Nah, contohnya apa? Contohnya ada zooplankton ataupun belalang. Nah, lalu berikutnya ada tingkatan trofik yang ketiga. Nah, tingkatan trofik yang ketiga itu dia konsumen sekunder. Nah, contohnya itu adalah kayak ikan kecil atau misalkan seekor katak. Nah, baru kita masuk ke tingkatan trofik yang terakhir, yaitu tingkatan yang keempat, itu ada konsumen tingkat puncak. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada ular ataupun ikan besar. Nah, selain tingkatan trofik ini, ada juga tingkatan trofik berikutnya, yaitu ada yang namanya decomposer. Nah, kalau decomposer itu contohnya adalah jamur atau bakteri. Nah, fungsi decomposer itu adalah sebagai pengurai atau melakukan pembusukan terhadap sisa-sisa zat yang sudah mati. Nah, biasanya itu mengubah zat-zat yang organik menjadi bahan-bahan yang anorganik. Nah, itu kalau decomposer. Nah, lalu kemudian ada yang namanya detritivore. Nah, fungsinya apa? Detritivore itu fungsinya memakan sisa-sisa zat makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya kayak cacing atau kelabang. Oke, dari soal ini dapat kita lihat untuk option yang satu itu produsen. Nah, produsen itu apa? Produsen itu contohnya tumbuhan ya, tumbuhan. Nah, lalu kemudian ada fungi. Fungi sebagai pengurai. Nah, itu betul ya, fungi itu sebagai pengurai atau decomposer. Nah, lalu kemudian ada larva ikan sebagai konsumen sekunder. Nah, itu kita lihat tadi untuk konsumen tingkat trofik ketiga atau konsumen sekunder itu contohnya adalah ikan-ikan kecil. Berarti benar ya. Nah, yang 4 ini fitoplankton itu merupakan konsumen primer. Itu salah ya. Kalau fitoplankton harusnya dia masuknya ke dalam produsen. Berarti trofik yang pertama. Nah, di sini dapat kita temukan untuk opsi yang salah itu adalah yang 4, sehingga jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini pada sebuah piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi secara berturut-turut pada setiap tingkat trofiknya. Berkurangnya energi tersebut terjadi karena, nah, di mana dalam sebuah soal ini kita membahas tentang piramida ekologi. Nah, dalam piramida ekologi itu terbagi menjadi 3. Ada piramida energi, lalu kemudian ada piramida biomasa, dan yang terakhir ada piramida jumlah. Nah, dalam piramida energi itu kalau kita lihat dari bentuk piramidanya itu akan seperti ini, segitiga yang mengkerucut ke atas. Nah, di mana dimulai yang paling bawah ada tingkat trofik yang pertama, kemudian kedua, ketiga, dan juga seterusnya. Nah, setiap peningkatan dari trofik yang pertama ke trofik yang kedua terjadi pengurangan jumlah energi, di mana di setiap peningkatan satu trofik itu akan mendapatkan energi hanya 10% saja dari trofik yang sebelumnya. Nah, hal itu kenapa bisa terjadi? Nah, yang terjadi karena pertama, hanya jumlah makanan tertentu yang dapat dikonsumsi oleh tingkat trofik berikutnya. Jadi hanya sebagian saja yang akan
diterima oleh tingkatan trofik berikutnya. Lalu kedua, itu beberapa makanan yang dikonsumsi itu tidak semua dicerna, akan tetapi akan dikeluarkan sebagai sampah. Nah, yang ketiga, itu hanya sebagian makanan yang dicerna, sedangkan sebagian lainnya itu akan disimpan dalam sebuah bentuk sumber energi. Nah, dari sini dapat kita lihat untuk option yang pertama, hanya sejumlah makanan tertentu yang dikonsumsi oleh tingkat trofik berikutnya. Berarti betul ya. Nah, yang kedua, beberapa makanan yang dikonsumsi dapat dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Ini salah ya. Harusnya beberapa makanan itu tidak dapat dikonsumsi semua. Harusnya tidak dapat ya. Ini tidak dapat harusnya. Nah, karena bukan tidak dapat, berarti kita salah. Nah, lalu yang ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Nah, itu betul. Nah, yang empat, semua makanan dikonsumsi dan tetapi dikeluarkan sebagai sampah. Nah, enggak, tidak semua makanan itu akan dikonsumsi, akan tetapi hanya sebagian saja yang akan dikonsumsi oleh tingkat trofik berikutnya. Nah, dari sini kita lihat untuk opsi yang benar itu adalah yang 1 sama yang 3. Berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lintasan spesifik suatu bahan kimia itu melalui suatu siklus biogeokimia bervariasi menurut unsur dan struktur trofik suatu ekosistem, di mana unsur-unsur yang bersiklus dalam skala global itu adalah yang pertama ada fosfor, yang kedua ada karbon, yang ketiga ada kalium, yang terakhir ada nitrogen. Nah, kalau kita bahas tentang siklus biogeokimia, itu terbagi menjadi beberapa siklus. Yang pertama itu ada siklus hidrologi, atau kita kenal sebagai siklus air. Berarti yang pertama ada siklus hidrologi. Nah, yang kedua itu ada siklus apa lagi? Yang kedua ada siklus namanya siklus belerang, atau kita sebut sebagai siklus sulfur. Nah, lalu kemudian ada siklus nitrogen. Nah, lalu yang keempat ada siklus karbon. Yang terakhir yaitu ada siklus fosfor. Dan kemudian ada siklus oksigen. Nah, dari beberapa siklus ini yang terjadi secara global, itu yang pertama hidrologi. Nah, yang kedua itu ada karbon. Yang ketiga itu ada nitrogen. Yang keempat itu oksigen. Nah, di sini untuk fosfor dia tidak termasuk, berarti yang satu ini salah ya. Yang kedua karbon. Nah, karbon itu merupakan siklus biogeokimia yang terjadi secara global, berarti ya betul. Yang tiga kalium. Kalium tidak termasuk ke dalam siklus biogeokimia. Kalau nitrogen dia termasuk ke siklus biogeokimia dan termasuk siklus secara global. Nah, jawabannya itu adalah 2 dan 4. Karena 2 dan 4 berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu jenis-jenis hewan yang memiliki kesesuaian antara kelas dan juga tempat hidupnya. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana terdapat kelas, yaitu ada kelas Mamalia, Aves, Arthropoda, yang dimana di sini masing-masingnya sudah ada nama spesiesnya. Dan di sini kita tinggal menyesuaikan antara nama spesiesnya dengan lokasi atau tempat hidupnya. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu ada seekor tapir. Nah, tapir ini itu asalnya dari mana? Asalnya dia, kalau tapir, dia asalnya di Sumatera. Nah, yang kedua itu ada bekantan. Nah, kalau untuk bekantan itu ditemukannya di Kalimantan. Nah, lalu untuk jalak putih. Nah, untuk jalak putih itu ditemukannya di mana? Nah, jalak putih itu ditemukan di Jawa, lalu kemudian di Bali, dan juga di sebagian daerah di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Nah, lalu kemudian ada rangkong. Nah, rangkong itu apa? Rangkong itu adalah spesies burung yang dimana paruhnya itu seperti bentuk tanduk banteng. Nah, di mana rangkong ini itu ditemukannya di daerah Nusa Tenggara, lalu kemudian di Sulawesi, lalu Maluku, dan juga daerah Papua.
Nah, lalu berikutnya selain rangkong itu ada ketam kelapa. Nah, ketam kelapa ini itu ditemukannya di mana? Nah, untuk ketam kelapa itu hanya ditemukan di daerah Maluku. Nah, ketam kelapa itu merupakan spesies kumang atau kepiting raksasa yang dimana dia punya kemampuan untuk mengobek atau merusak dari sebuah kelapa. Ketam kelapa merupakan salah satu spesies yang dimana dia punya kemampuan untuk membelah kelapa menjadi dua. Nah, dia termasuk ke dalam golongan arthropoda yang satu keluarga dengan kumang dan juga kepiting. Nah, lalu kemudian ada tarantula. Nah, tarantula itu merupakan spesies yang sama dengan laba-laba. Dia merupakan jenis laba-laba yang besar dan juga beracun. Nah, tarantula ini biasanya ditemukan hampir di seluruh Indonesia. Nah, karena di sini kita tinggal mencocokkan saja. Yang pertama, seekor tapir itu di Sumatera ya. Nah, sedangkan di sini di tabel itu dijelaskan bahwa tapir ini ada di Maluku. Berarti yang satu ini salah ya. Oke, kita ke yang nomor 2 dulu. Yang nomor 2 yaitu jalak putih. Nah, jalak putih ditemukan di Maluku. Nah, itu salah ya. Kalau untuk jalak putih itu ditemukannya di Jawa, Bali, dan juga di NTB. Nah, lalu kemudian ketam kelapa. Ketam kelapa ditemukan di Maluku. Nah, iya betul ya. Karena ketam kelapa hanya ditemukan di daerah Maluku. Nah, lalu berikutnya ada bekantan atau kita sebut sebagai monyet hidung besar atau hidung panjang. Nah, si bekantan ini hanya ditemukan di Kalimantan. Nah, sedangkan di tabel itu dituliskan di daerah Sulawesi. Berarti yang nomor 4 ini salah ya. Oke, berikutnya adalah rangkong. Nah, di rangkong ini dia ditemukan di mana saja? Di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Nah, ini udah benar ya, dia ditemukan di daerah Sulawesi. Berarti nomor 5 dia betul. Nah, untuk tarantula karena ditemukan di wilayah Indonesia, berarti tidak bisa disebutkan hanya ditemukan di Sulawesi ya. Berarti salah. Maka untuk option yang benar itu adalah 3 dan 5. Itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ada beberapa hewan di Indonesia. Yang pertama ada kanguru pohon, lalu kemudian ada tarsius, lalu kemudian ada anoa, ada maleo, dan orang utan. Nah, yang termasuk hewan endemik peralihan itu adalah, nah di sini kita bisa lihat di Indonesia, ini kita membahas tentang persebaran ya, persebaran keanekaragaman. Nah, di mana di Indonesia itu menjadi 3 bagian, di mana ada daerah O, P, atau A. Nah, O itu apa? O itu adalah oriental. Nah, lalu kemudian ada P. P itu apa? Peralihan. Sedangkan A itu adalah australis. Nah, kalau untuk oriental itu mencakup apa saja? Mencakup Pulau Jawa, Bali, kemudian Kalimantan, dan juga Pulau Sumatera. Nah, lalu kemudian untuk daerah peralihan, nah dia mencakup apa aja? Kalau untuk peralihan, dia mencakup wilayah yaitu Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Nah, kalau untuk daerah australis itu daerah Papua. Nah, di sini kita lihat untuk ciri-ciri orang. Nah, di sini bisa kita untuk ciri-ciri makhluk hidup yang berada di daerah orientalis. Itu biasanya diisi oleh hewan-hewan bertubuh besar. Hewan apa? Hewan mamalia. Nah, untuk di daerah orientalis itu ciri-cirinya biasanya diisi oleh hewan-hewan mamalia besar. Contohnya seperti orang utan yang biasa ditemukan di Kalimantan. Lalu kemudian ada gajah juga, lalu kemudian ada badak Jawa yaitu badak bercula 1, lalu kemudian ada juga harimau Jawa dan juga harimau Sumatera. Nah, untuk harimau Jawa itu sudah punah. Nah, lalu kemudian untuk daerah peralihan. Nah, daerah peralihan itu biasanya diisi oleh mamalia kecil, contohnya seperti tarsius, lalu kemudian ada juga anoa, lalu kemudian ada burung maleo. Untuk hewan-hewan yang berada di daerah peralihan itu diisi oleh hewan-hewan mamalia kecil, contohnya seperti tarsius. Nah, lalu selain tarsius itu juga ada anoa dan juga burung maleo. Nah, sedangkan untuk daerah australis, nah daerah australis ini biasanya diisi oleh mamalia berkantung, contohnya kanguru pohon. Nah, otomatis di sini bisa kita lihat untuk yang opsi nomor 1 itu kan kanguru pohon.
dia masuk ke wilayah Australis karena termasuk mamalia berkantung. Berarti ini salah ya. Nah, Tarsius dia termasuk ke wilayah peralihan karena mamalia kecil. Lalu kemudian ada Anoa juga, dia termasuk ke daerah peralihan. Lalu untuk Maleo itu juga sama. Oke, yang terakhir itu ada orangutan. Nah, orangutan ini dia hidupnya di Kalimantan, otomatis dia termasuk ke hewan oriental. Berarti salah ya yang nomor 5. Otomatis untuk hewan endemik daerah peralihan itu adalah 2, 3, dan juga 4. Nah, berarti yang C ya. Nah, ini yang angka 9 ini kita hapus saja ya, tidak kita anggap karena tidak ada option yang ke-9. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hewan yang dilindungi oleh peraturan undang-undang di Indonesia itu adalah, nah pada soal ini kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perlindungan hewan, di mana itu berada pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Nah, di mana hewan-hewan tersebut yang dilindungi yang pertama ada anoa, lalu kemudian ada cendrawasih. Nah, selain cendrawasih yang ketiga itu ada badak curah 1 atau kita sebut sebagai badak Jawa. Lalu kemudian ada babi rusa, yang kelima ada tapir, lalu kemudian yang keenam itu ada komodo, lalu yang ketujuh ada harimau Sumatera. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk option yang pertama itu ada komodo, biawak, dan juga gajah. Itu salah ya. Untuk yang A itu salah karena biawak tidak termasuk ke dalam hewan yang dilindungi. Nah, kita lihat yang B, anoa, cendrawasih, dan juga kuda. Nah, kuda ini bukan hewan yang dilindungi, berarti salah ya yang B. Lalu kemudian ada kera, lalu gorila, dan juga ikan hiu. Nah, untuk gorila dan juga kera abu-abu itu tidak termasuk ke dalam hewan yang dilindungi, berarti salah ya. Nah, lalu kemudian ada badak bercula 1, babi rusa, dan juga tapir. Nah, ketiga hewan ini itu termasuk ke dalam hewan yang dilindungi, berarti betul. Sedangkan untuk kambing gunung, ular sanca, dan juga ular boa itu tidak termasuk ke dalam hewan yang dilindungi. Berarti option pada soal berikut ini yang benar itu adalah yang D ya. Oke, pada soal berikut ini dapat kita lihat piramida biomasa pada hutan hujan tropis berbeda dengan ekosistem laut lepas atau epipalgi. Nah, sebabnya biomasa produsen pada ekosistem laut lepas lebih sedikit dibandingkan herbivoranya. Nah, dari soal ini kita membahas tentang biomasa atau piramida biomasa. Nah, piramida biomasa itu merupakan salah satu tingkat trofik berdasarkan dari berat keringnya dari sebuah makhluk hidup di suatu wilayah. Nah, di mana untuk piramida biomasa ini terbagi menjadi 2. Ada daerah akuatik atau kita sebut sebagai perairan, ada juga daerah terestrial atau kita daerah daratan. Di mana di daerah daratan maupun di daerah perairan itu memiliki bentuk piramida yang berbeda. Untuk piramida di daratan itu akan mengkerucut ke atas, sedangkan piramida di perairan itu akan mengkerucut ke bawah. Kenapa? Karena ada perbedaan di tingkat trofiknya. Nah, kita lihat tingkat trofik yang paling bawah itu adalah trofik yang pertama, biasanya diisi oleh produsen. Nah, di mana di produsen di daerah perairan itu memiliki biomasa yang lebih sedikit dibandingkan di daratan. Kenapa? Karena untuk di daratan itu kan diisi oleh rerumputan, sedangkan untuk biomasa dari daerah perairan itu dimiliki oleh fitoplankton untuk produsennya. Nah, kita lihat fitoplankton itu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan tumbuhan atau rerumputan, sehingga biomasa yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan di daratan, yaitu rerumputan. Makanya untuk grafiknya itu pasti akan terbalik kalau untuk di daerah perairan. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan untuk piramida biomasa hutan hujan tropis itu berbeda dengan ekosistem laut lepas. Berarti pernyataan tersebut betul ya. Karena di sini untuk piramidanya itu terbalik kalau untuk di daerah perairan. Sedangkan sebabnya karena biomasa produsen pada ekosistem laut lepas itu lebih sedikit dibandingkan
herbivora-nya. Nah iya, kalau di laut lepas itu produsennya dengan herbivore itu biomasanya lebih besar herbivore-nya dibandingkan dengan produsennya. Karena produsen itu adalah fitoplankton, memiliki ukuran yang lebih kecil. Berarti betul dengan betul dan saling berhubungan, itu jawabannya yang A ya. Oke, mungkin cukup segitu pembahasan soal TKA Saintek Biologi dari bab yang pertama, part yang pertama. Jangan lupa terus tonton GEP Media Channels dan tunggu video part kedua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.